يا ربي المصطفى المقاصد لنا واغفر لنا ومضايا واسع الكرم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulihi ahli sidqi wal wafa wa ala alihi wa sahbihi wa wala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du, ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ala niyatin anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yarzuquna kamal al-ikhlas wal yaqin wa ala niyati shifa in Allah yashfi mardana ishfi ya Allah anta syafi la shifaan ila shifauka wa ala niyatin anna Allah yaghfiru wa yarhamuna أحيانا وأمواتنا نخصهم آباءنا وأمهاتنا وجداتنا وأجدادنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولمن أحب إلينا في سبيل الله وعلى نية أن الله يغفر أموات وللدي الحاضرين أن الله يصلح الجميع ويصلح عن الجميع في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ya rabbal alamin. Kita sampai di ayat 49. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودوا لو تكفرون كما كفروا. كما كفروا فتكونوا سواء. فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء. فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله.
فلا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم ولقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا صدق الله العظيم Waddu law takfurun. Waddu adalah matobi. Matobi memiliki durasi dua ketukan, dua harokat atau sekedar diayun. Waddu law takfuruna kama kafaru. Takfuruna juga ru matobi, kama juga matobi atau mat asli, nama lain dari mat tabi'i, mat asli. Kafaru juga mat tabi'i ya. Fatakununa, fatakuhu juga mat tabi'i, nu juga mat tabi'i. Kemudian sawa di situ mat tabi'i ketemu hamzah dalam satu kalimat. Mat wajib muttasil. Nah, berbeda dengan mat tabi'i. Ya, kalau mat wajib muttasil berarti matnya wajib muttasil bersambung. Bersambung artinya mat tabi'i bersambung dengan hamzah dalam satu kalimat. Dibaca durasinya adalah 5 ketukan. Ya, 5 ketukan. Kalau waqaf di situ hamzanya fathatain, kalau diwaqafkan jadi mat iwad lit tanwin, mat iwad lit tanwin. Jadi panjang, jadi mat. Ya, iwad pengganti, tanwinnya diganti jadi alif. Kemudian fala tattakhidhu minhum fala matabi tattakhidhu matabi minhum di situ berlaku hukum nun mati ketemu ha. Idhar. Maksudnya idhar artinya jelas. Jelas apanya? Nunnya dibaca jelas, nggak boleh sama. Ada nun mati yang dibaca sama. Tapi khusus ini adalah izhar. Nunnya ketemu huruf ha. Ada berapa huruf izhar? 6. Di antaranya ha. Alif, ain, ha, kemudian kha, kemudian ha. Ya, gitu. Itu semua adalah huruf izhar. Minhum di situ ada mim mati. Ya, mim mati ketemu alif. Izhar syafawi. Ada mim mati ketemu ba, ada mim mati ya ketemu apa lagi? Mim.
Kalau mim mati ketemu mim, idgham mimi. Mim mati ketemu ba, ikhlas. Kalau mim mati ketemu selain dua itu adalah izhar syafawi. Maksudnya mimnya dibaca jelas di bibir. Kenapa di bibir? Karena mim huruf bibir, adanya di bibir. Ya, kalau orang nggak punya bibir nggak bisa ngucapin huruf mim, ya, repot. Jadi kemudian fa'in awliya hatta yuhajiru. Awliya di situ ada matobi ketemu hamzah satu kalimat, mat wajib muttasil. Hatta matobi yuhajiru, yuha matobi juga, jiru ru matobi, fi matobi sabilillah, sabi matobi, sabilillah. Lafzul Allah dibaca tarqiq tipis karena bertemu dengan huruf sebelumnya kasrah, sabilillah, ya, sabilillah. Kemudian di situ ada tanda bacaan qaf, lam dan alif atau ya di situ, yaitu al-waqfu aula. Artinya wukuf lebih utama, berhenti lebih utama. Berhenti di situ lebih utama. Ya. Hatta yuhajiru fi sabilillah. Berhenti di situ lebih utama. Enggak berhenti juga enggak apa-apa. Tapi lebih utama adalah berhenti. Fa'in tawallau, fa'in di sini ada nun mati ketemu tak, ikhfa, ya ikhfa, ya ikhfa-nya adalah aqrab, ya fa'in tawallau, nunnya disamarkan, tawallau fakhuduhum, khudu matobi, hum di situ mim mati ketemu wawu, idgham syakawi. Waqtuluhum, alifnya dianggap enggak ada. Kalau seandainya alifnya dibarisin jadi berbaris apa tuh? Berbaris dhamma. Uqtulu, lihat huruf yang ketiga. Huruf ketiga dhamma ya dhamma. Kalau huruf ketiga fathah dibaca kasrah. Uqtuluhum, waqtuluhum. Hum di situ mim mati ketemu ha, idhar. Aisu wajadtumuhum, dal ketemu ta, idgham mutamasilain dan mutajanisain, mutamasilain. Ya. Jadi dal ketemu ta itu atau tak ketemu dal, sebaliknya. Dal ketemu ta atau tak ketemu dal itu idgham. Idgham artinya dimasukkan. Nah, kenapa dimasukkan? Karena dalam tak itu disebut di situ mutamasilain, semisal, sebanding, serupa. Huruf dal sama tak tuh kalau sama-sama ketemu tuh hampir sama. Jadi dalnya nggak dikolkolokan di situ. Kalau dal duluan baru tak, ya, di situ nggak dikolkolokan. Seharusnya kan wajadatum, seharusnya kan begitu kan? Harus kolkolah kan? Enggak kolkolah. Berarti di situ taknya bertasydid. Lihat taknya bertasydid enggak? Nah, tak itu bertasydid menandakan dalnya enggak dibaca kolkolah. Kenapa enggak kolkolah? Karena idgham dimasukkan dari dal itu ke tak. Kenapa dimasukkan? Karena hampir sama bacaannya kalau dua-duanya sukun. Gitu, ya. Wajadtum, bukan wajadtum, bukan wajadtum, langsung ketak. Ya, jangan dibaca wajadtum, kan qalqalah Pak Ustadz, enggak berlaku hukum qalqalah karena idgham mutamasilain. Ingat tuh, dal ketemu tak. Nanti ada lagi. Kemudian wajadtumuhum, tumunya matobi hum. Kemudian idhar syakawi. Di situ ada huruf shad, lam dan ya. Ya. Artinya al-waslu, al-wusul aula. Artinya enggak berhenti lebih utama. Bacanya nyambung lebih utama. Berbeda dengan qaf, lam dan ya. Kalau qaf al-waqfu, al-wuquf aula. Al-waqfu atau al-wuquf aula. Wukuf berhenti.
Al-waslu artinya jalan terus, lebih utama. Kemudian wala tattakhidhu, wala la matobi, tattakhidhu matob minhum nun mati ketemu ha idhar, humnya di situ mim mati ketemu waw dan syafawi, waliyaw wala nasira, waliyaw tanwin ketemu waw idgham bi ghud idgham bi guna, dimasukkan tanwinnya ke waw, diidghamkan, kemudian digunah artinya dilakukan, artinya ada jedah di situ. Waliyaw wala nasira, coba baca. Waliyaw wala nasira, wala lanya matobi, nasira nasi matobi, ira-nya di situ adalah mad ibad lid. Illal ladzina yasiluna ila qaum, illal ladzi, kemudian alif lamnya alladzi, alif lam apa tuh? Alif lam syam, ya, zi-nya matobi, kemudian yasiluna lu matobi, ila matobi, qaumin bainakum, qaumin ada tanwin ketemu ba, iqlab, artinya iqlab berubah, ya, tanwinnya berubah jadi mim, ada mim di situ. Qaumin bainakum ila qaumin bainakum, coba ya baca. Jadi cara bacanya jangan terburu-buru, ya, ada jedah di situ saat di mimnya. Ila qaumin bainakum, ayo. Wa bainakum mim mati ketemu wawu adalah idhar, wa bainahum mitsaq, wa bainahum mim mati ketemu mim idgham mimi, ya. Berbeda dengan idhar syafawi. Kalau idhar syafawi mim mati ketemu wawu, mim mati ketemu lam, selain ketemu ba, selain ketemu mim di antaranya. Nah, maka kalau idgham mimi dimasukkan mim pertama ke mim kedua. Ya, kemudian cara bacanya jangan terburu-buru di mim kedua, ada proses waktu, ada jeda. Barang dua ketukan. Ya. Wa bainahum mitsaq. Ayo. Wa bainahum mitsaq. Kemudian mitsaq, sak hanya matobi. Misaqun auja, misaqun domatain atau tanwin ketemu alif, izhar. Aujaukum, ja'u mat wajib muttasil, u-nya idgham, u-nya adalah matobi, kum di situ mim mati ketemu ha, idhar syafawi. Hasirat suduruhum, dunya matobi, hum idhar syafawi. Ayyuqatilukum, nun mati ketemu ya, idgham bi gunnah. Matobi, yuqatilu lu matobi, kum di situ mim mati ketemu alif tidak syafawi. Au yuqatilu matobi, lu matobi, qaumahum di situ ada mim mati ketemu waw idhar syafawi. Ada tanda bacaan apa tuh? Al-wuquf aula. Nah, ada qaf, lam dan ya. Al-wuquf aula artinya berhenti lebih utama. Kemudian walau sya'allahu lasallatahum, walau mat wajib, lafzul Allah dibaca tafkhim tebal. Lasallatahum, hum mim mati ketemu ain, idhar syafawi.
Kemudian alaikum kum mim mati ketemu fa idhar falaqatalukum matobi ya falaqatalukum lu matobi kum di situ mim mati ketemu fa idhar ada tanda bacaan apa tuh jim artinya apa jim jais jais artinya boleh. Nah ini pilihannya dua, boleh berhenti, boleh langsung. Jais jim jais artinya apa? Boleh atau boleh. Artinya boleh berhenti, boleh lanjut. Fa ini i'tazalukum di sol. Ya, kalau dibaca alifnya jadi ya, dari kasro. Kalau fathah jadi kasro. I'tazalukum lu nya di situ adalah matobi kum mim mati ketemu fa izhar syafawi falam yuqatilukum falam mim mati ketemu ya izhar syafawi yuqaqanya matobi ya, tilukum lu matobi kumnya mim mati ketemu waw izhar wa alqau ilaikumus salam assalam alif lamnya alif lam ingat tuh ini yang begini-begini nih kalau dibaca terkadang panjang wa alqau ilaikumus salam suka ada yang baca begitu salah apa betul salah yang benar lamnya panjang atau pendek tuh pendek baca Quran jangan pengen enaknya doang, pengen didengar enaknya doang, tapi enggak perhatiin panjang pendek. Wa alqau ilaikumus salam. Coba baca ya. Wa alqau ilaikumus salam. Tentang salam, kan salam biasanya panjang ya. Salam, assalamualaikum. Ini dibaca panjang juga jangan. Jadi lihat-lihat, harus teliti baca Quran itu. Kita lihat mana panjang pendeknya. Kemudian ada tanda bacaan la di situ. Artinya la itu artinya apa? La wuquf. Enggak boleh berhenti. Enggak boleh berhenti. Kalau ulama tajwid ada yang hukumnya makruh baca Quran kalau tanda la berhenti di situ. Ada yang mengatakan adalah lil tilawah faqat. Ya, untuk adab tilawah saja. Jangan berhenti adab tilawahnya, jangan berhenti di situ. Ya, kita harus langsung. Tapi kalau ada ulama dia memasukkan kepada kaidah dosa halal dan haram, hukum sunnah, wajib, kemudian makruh. Nah, makruh. Tapi ulama sepakat khusus Al-Fatihah. Ya, itu ketika baca nah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Di situ enggak boleh berhenti. Terus nyambung. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ustaz di situ kan udah satu ayat. Alaihim di situ. Sekalipun satu ayat, ulama sepakat tuh makruh hukumnya kita berhenti di situ. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim nyambung. Kalau nafas nggak kuat balik lagi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kalau kita imam-imam di masjid besar yang di situ Nahdliyin kalangan ulama NU di masjid besar kita imam baca di situ waqaf ya Allah ya Rabbi. Domelin kita. Karena yang baca surat Al-Fatihah. Makruh hukumnya sekali. Nanti kita belajar tuh, ada di kitab Irsyadul Ibad. Nah, kalau ini la adalah la wukuf, enggak boleh wukuf di situ. Wa alqau ilaikumus salam fama ja'alallahu lakum 'alaihim sabila, langsung dibacanya. Pak Ustadz gimana kalau kita napas enggak kuat? Ya boleh-boleh aja. Tapi ada sebagian tajwid makruh kepada tanda bacaan kudu diikut. Ya, kalau la berarti mamnu di situ berhenti. Mamnu wukuf. Enggak boleh berhenti. Maka hukumnya makruh. Ada sebagian ulama tajwid lagi buat sekalian enggak, itu lit tilawah saja.
untuk adab tilawah saja. Ya, semua berpulang pada nafas kita. Tapi ya sebaik-baiknya, afdolnya ya digunakan tanda-tanda bacaan itu. Kemudian jadi la tadi apa? La wukuf, la wukuf artinya la jangan, wukuf berhenti atau mamnu wukuf. Kemudian fama ja'alallahu lakum, fama ma-nya matobi, ja'alallahu lafzul Allah. Kemudian lakum mimati ketemu ain idhar, alaihim mimati ketemu sin idhar, sabila sabibinya matobi, sabilan jadi sabila, jadi panjang karena matiwat lid dan tanwin. Sekali lagi kita baca ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Waddu law takfuruna kama kafaru. Fatakununa sawa'an fala tattakhidhu minhum awliya. فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. Sadaqallahul azim. Dua ayat tersebut mari
sama-sama kita perhatikan dari segi aspek tafsir menurut tafsir Lubul Labib, Marahul Labib, Tafsir Munir Imam Nawawi. Waddu law takfuru kama waddu law takfuru kama takfurun. Halaman berapa? 165. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif hadzal kitab nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi amin. Waddu law takfuruna kama kafaru. Waddu wadda ya waddu mawaddah artinya apa? Artinya mawaddah cinta, suka. Waddu mereka suka, mereka senang. Lau takfuruna sekiranya kalian kafir, sekiranya kalian ingkar. Yang dimaksud kalian adalah umat Islam, Nabi Muhammad dan kaum muslimin saat itu. Kama kafaru sebagaimana mereka telah ingkar. Tafsirnya adalah aitamannau kufrukum bi Muhammadin wal Quran. Aitamannau mereka berangan-angan. Siapa mereka di sini? Orang munafik. Ya, terkait yang 10 orang yang hijrah, ya, yang 10 orang yang lari ke Mekah. Udah masuk Islam selepas perang Uhud, masuk Islam di Madinah, dia melakukan Islam, syahadat. Ada yang sebagian ahli tafsir mengatakan dia sakit demam. 10 orang itu. Kemudian merasa katanya, gue bawa sial. Masuk Islam di Madinah bawa sial, minta ke Mekah, minta ke padang pasir, jauh dari kaum muslimin. Akhirnya mengantarkan mereka ke Mekah. Ke Mekah, mereka betah di sana, nggak balik-balik lagi. Maka kemarin dua pendapat. Ada yang mengatakan mereka udah murtad, udah kafir. Ada yang mengatakan enggak, mereka udah ngucapin syahadat, masih tetap Islam. Maka turunlah ayat selanjutnya. Ya, kama lakum fil munafiqina fi'atain. Ayat kemarin kita bahas. Mengapa kalian dalam urusan orang munafik terjadi dua kelompok? Wallahu arkasahum bima kasabu. Allah telah membinasakan mereka sebabkan usaha mereka. Ayat itu menegaskan bahwasanya 10 orang itu ternyata diklaim oleh Allah sebagai orang munafik. Baru aja syahadat, ya ternyata mereka tidak suka terhadap agama Allah, terhadap Nabi Muhammad. Ya, hanya mencari aman saja, nggak mau ditawan. Karena kejadian itu selepas perang Uhud, menyatakan Islam, kemudian lari ke Mekah, diam di Mekah, nggak kembali lagi ke Madinah. Ya, kemarin ayat itu udah kita bahas kali. Nah, kemudian ayat selanjutnya waddu law takfuruna kama kafaru. Orang-orang yang seperti itu, orang kafir yang memusuhi agama Allah, orang munafik yang lahirnya seperti orang muslim, Islam, tapi batinnya, hatinya menyimpan kebencian terhadap agama Allah. Itu orang munafik. Dia mengucapkan syahadat, tapi sebenarnya hatinya kufur. Ingkar kepada Allah, ingkar kepada Nabi Muhammad, ingkar terhadap agama Allah. Itu orang munafik. Nah, mereka itu semua waddu law takfuruna kama kafaru. Senang kalau umat Islam itu kafir. Maksudnya kafir itu ya sama kayak mereka gitu. Atau paling tidak kita nggak militan terhadap agama kita, nggak menjalankan agama kita. Kita menjadi orang muslim yang ahli maksiat, banyak ngerjain maksiat. Itu mereka senang. Kemudian jadi tafsirnya aitamannau kufrukum bi Muhammad wal Quran. Mereka berangan-angan agar kalian ingkar terhadap Muhammad dan Quran. Terhadap Nabi Muhammad dan Al-Quran. Karena begitu besar pengaruhnya Nabi Muhammad ketika hijrah ke Madinah. Dan semakin banyak pendukung umat Islam saat itu ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Ternyata hijrah ke Madinah itu membuahkan kekuatan. Ya. Hijrah ke Madinah sebagai titik tolak. Ya. Umat Islam saat itu punya kekuasaan. Saat itu umat Islam berkuasa di Madinah. Pemimpinnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
lahir piagam Madinah. Ya. Dari hijrah ke Madinah itu Nabi Muhammad SAW sebagai hakim. Ya, kalau ada masalah di kalangan umat Islam, maka yang menentukan Nabi Muhammad SAW. Banyak ayat-ayat turun tentang hukum di Madinah. Ya, hukum wajib sholat di Madinah. Hukum puasa kemudian diturunkan wajib di Madinah. Kenapa? Umat Islam sudah punya kekuasaan saat itu. Makanya Pak sekalian, ya, Muhammad wal Quran di sini mereka berangan-angan agar kufur kepada Muhammad SAW dan Al-Quran. Karena dua sosok, dua kekuatan umat Islam itu adalah pertama kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang kedua kepada Al-Quran. Tuh dua kekuatan umat Islam. Kalau umat Islam hanya berpegang pada Quran saja, tapi nggak cinta kepada Rasulullah SAW, lemah. Umat Islam hanya cinta kepada Nabi, mana-mana maulid, cinta Nabi. Amalan sunnah dijalanin, tapi Al-Quran awam, nggak belajar Quran, nggak menguasai Al-Quran, juga lemah. Meninggalkan Al-Quran juga lemah. Jadi kekuatan umat Islam itu adalah kepada sosok Nabi Muhammad SAW yang kedua Al-Quran. Nah, musuh-musuh agama ini, sebagaimana di ayat ini Imam Nawawi menafsirkan, waddu law takfuruna kama kafaru dulu. Mereka itu senang kalau mereka umat Islam kafir, kufur kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad dan Quran. Karena sumber kekuatannya di situ dua, Nabi Muhammad dan Al-Quran. Sekarang Rasulullah sudah tidak ada. Ya, kita tetap wajib menghidupkan sunnah-sunnah. Tapi Rasulullah memberikan warisan. Warisannya apa? Ulama. Al-ulama'u warasatul. Warisan ulama. Kalau kita ini pengen mengerti semua hadis-hadis Nabi, pasti nggak keuber. Ribuan. Lalu ulama-ulama terdahulu sudah hatam. Nggak satu pun hadis yang mereka nggak ketahui status hukumnya, apakah dhaif, lemah atau sahih. Kalau kita, ya Allah, kudu belajar tahun-tahunan buat sekalian. Terus gimana? Ikut aja ulama. Ikut ulama. Sekaligus kita belajar sedikit, belajar sedikit demi sedikit. Tapi ingat, ulama yang kita ikuti adalah ulama yang istiqomah. Jadi tamannau kufrakum bi Muhammad wal Quran. Mereka berangan-angan agar umat Islam saat itu ingkar kepada Nabi Muhammad dan Al-Quran. Kufron misla kufrihim, kafir sebagaimana mereka telah kafir kepada Nabi Muhammad dan Al-Quran. Fatakununa, maka kalian telah akan menjadi antum wahum, kalian dan mereka sawa, maka kalian akan menjadi sama dengan mereka. Itu bahas sekalian. Fil kufri, dalam hal kekufuran. Kalau sekarang, kaitan dengan sekarang, bahas sekalian. Ya, mereka nggak bisa agar kita itu pindah agama, mengingkari Nabi Muhammad, bukan. Pindah agama, mengingkari Allah, nggak bisa. Paling tidak target orang yang nggak suka terhadap kita itu adalah Nabi Muhammad nggak dijadikan teladan, Quran nggak dijadikan bacaan, Quran tidak dijadikan imam, Quran tidak dijadikan rujukan. Makanya mereka itu lebih efektif sekarang memerangi umat Islam itu dengan program. Maksud dengan program yang melalaikan umat Islam. Coba, semakin hari itu kira-kira semakin orang yang banyak bisa baca Quran, apa semakin banyak yang nggak bisa? Banyak nggak bisa. Udah berhasil. Kalau udah entuh, gampang umat Islam ya, dihancurkan. Kalau udah entuh, nggak bisa baca Quran, berarti jauh dari Quran, awam dari agama, gampang dihancurkan, gampang diperangi. Kekuatannya udah hilang satu, yaitu kekuatan mereka berpegang teguh terhadap Al-Quran. Yang kedua, umat Islam itu program mereka itu gimana Nabi Muhammad nggak dijadikan teladan. Programnya banyak. Ada yang Nabi Muhammad dibuat karikatur, ada yang ya Allah macam-macam. Programnya apa lagi ya? Program-program yang ada di HP, gitu kan, tontonan, dimunculkan figur-figur yang nggak jelas. Ya, didatangkan dari luar negeri kemari. Ya, artis-artis
yang berharap umat Islam mengidolakan mereka. Artis datang, ya rambutnya satu panjang di tengah, besoknya umat Islam ngikutin. Tuh, ngikutin. Artis datang, ya kemudian apa lagi, ya, ada tatonya, besoknya umat Islam ngikutin. Gitu, kalau udah begitu berarti mereka telah berhasil. Maka kalau sudah berhasil, ada saatnya nanti umat Islam karena nggak punya kekuatan, gampang ya, dijajah, gampang dihancurkan. Begitu Mbak sekalian. Sekalipun ayat ini turun di zaman Nabi Muhammad, kan saya sudah katakan kaidah fikih, usul fikih, al-ibratu bi umul millah la bi khususis sabab. Bahwa yang namanya pelajaran itu bukan karena ya, sebabnya turun ayat itu, tapi bi umumil lafzi, dengan keumuman lafaznya. Maksudnya sebab ini di zaman ini, yaitu tadi tentang munafik masuk Islam, ternyata dia cuman nyari selamat doang, kalah perang Uhud, nggak mau ditawan, masuk Islam, tapi kemudian minta izin kepada Rasulullah pergi ke Mekah, nggak balik. Terjadi dua pendapat umat Islam. Ada yang mengatakan dia masih tetap Islam, udah syahadat. Ada yang mengatakan dia munafik, dia kafir. Turun ayat Allah di ayat selanjutnya menyatakan bahwa mereka adalah kafir. Begitu. Baik sekalian. Ya, kemarin saya hikmahnya saya ambil pelajarannya di antaranya bahwa kita sampai hari ini, bahkan di zaman Nabi Muhammad, mengetahui siapa orang munafik itu nggak akan tahu. Kenapa? Karena disimpan di hati. Kecuali mereka adalah zahiratan jadiyah, kata Imam Nawawi, menampakkan kemunafikannya benar-benar zahir, nampak benar gitu, baru kita bisa menghukumi dia munafik. Kalau tidak, ya tidak. Gak boleh kita menghukumi seseorang itu munafik, karena munafik itu kufur, udah kafir. Pak Ustadz, kalau ada umat Islam, kalau ngomong suka bohong, janji dusta, suka khianat, banyak berbuat dosa, munafik bukan? Enggak munafik. Dia yang umat Islam yang masuk dalam tanda-tanda orang munafik. Ayatul munafik salasun. Tanda orang munafik ada 3. Tanda doang, bukan munafik tulen. Jadi munafik ada yang tulen, jahriyah. Kalau tanda doang, ya jangan kita sebut munafik, jangan. Kalaupun kita sebut munafik, bukan munafik sungguhnya gitu. Munafik ente janji khianat, itu bercanda doang gitu. Ya, tapi hakikatnya menuduh orang munafik, hati-hati akan kembali kepada diri kita. Bahaya itu, nggak boleh. Nah, sering juga saya katakan, apalagi sekedar pilihan politik. Sampai kita bilang munafik itu orang munafik, dulu dia mah kubu sono katanya gitu. Munafik itu dia, jangan sekali. Kecuali dia memerangi agama, ya, dia musuh agama, dia nggak suka terhadap ulama, dia sebenarnya adalah musuh, ya, musuh, bukan Islam, bukan Muslim. Ya, kafir yang memerangi umat Islam, kafir yang memusuhi umat Islam, kafir harbi, baru bisa kita katakan munafik. Jadi kayak begitu. Terus gimana kalau ada umat Islam? Dia nggak mau berhukum pada Al-Quran, ya. Dia tidak suka ulama, Pak Ustadz. Dia tidak suka terhadap syariat. Gimana umat Islam? Dia murtad. Kalau terang-terangan mengakui bahwasanya Quran itu adalah khusus zaman dulu aja, udah nggak cocok lagi zaman sekarang, terang-terangan mengatakan begitu, berarti murtad, bukan lagi munafik, murtad. Ada bab lain, ada bab murtad, nyopek Quran karena ingkar terhadap Quran, murtad. Nggak sholat karena dia mengingkari sholat, ngapain kita sholat? Capek-capekin aja, buang-buang waktu aja. Kan sholat wajib. Kata siapa sholat wajib? Kagak. Itu zaman dulu doang. Dia Islam dan sadar mengucapkan kayak begitu. Murtad, bukan munafik lagi itu. Murtad. Ya, nanti kita bahas di Irsyadul Ibad bab murtad. Begitu. Kembali lagi kemari. Jadi lanjutnya mana tadi? Jawab. Suka hilang. Sawaan, berarti sama kalian kepada mereka sih, ketika kalian itu
mengikuti mereka fil kufri dalam hal kekufuran. Fala tattakhidhu minhum awliya. Fala ini larangan tegas. Maknanya litahrim, haram hukum. Fala tattakhidhu, maka jangan sekali-kali tattakhidhu kalian menjadikan minhum dari kalangan mereka. Ingat, ya. Kafir yang memusuhi. Minhum awliya. Jangan menjadikan mereka awliya sebagai teman-teman atau penolong-penolong. Hatta yuhajiru fi sabilillah, sampai mereka mau hijrah di jalan Allah. Maksudnya apa? Kita perlu tafsir nih, Pak. Sampai mereka mau hijrah di jalan Allah. Maksudnya apa? Ai idza kana haluhum data kufrikum, apabila keadaan mereka suka kalian menjadi kafir, fala tuwalluhum, jangan kalian berteman, jangan jadikan pemimpin, jangan kalian bermesra-mesra dengan mereka, bermesra-mesra menjadikan mereka teman, hatta yantaqilu min a'malil kufar ila a'malil muslimin, sampai mereka pindah dari amalan-amalan kekufuran ila a'malil muslimin, kepada amal-amal umat Islam. Itu bahasa. Li'ajli amlillah, karena semata-mata menjalankan perintah Allah Ta'ala. Jadi Pak sekalian, maksudnya bahwasanya kalau seandainya ada sosok orang munafik di tengah-tengah kita, yang mereka jelas kemunafikannya, maka diharamkan oleh Allah kita jadikan sebagai teman. Kalau ada di tengah-tengah kita orang kafir yang jelas-jelas memusuhi, terang-terangan memusuhi agama Allah, memusuhi umat Islam, maka haram hukumnya kita menjadikan mereka pemimpin, bahkan teman sekalipun, bermesra-mesra dengan mereka. Itu hukumnya, nggak boleh masuk ayat ini. Idza kana ahluhum mudadah kufrukum, jika mereka keadaannya adalah suka kalian kufur, maka fala tuwalluhum hatta yantaqilu min a'malil kufari ila a'malil muslimin, jangan kalian menjadikan mereka teman sampai mereka mau pindah dari amal-amal kekufuran kepada amal-amal Islam. Ini maksudnya orang munafik itu tadi, kalau mereka jelas-jelas sudah menjalankan agama Allah terus, maka berarti nggak boleh kita tuduh munafik. Gitu maksudnya Pak. Anal hijrata taratan tahsulu bil intiqal min daril kufri ila daril iman, wa ukhra tahsulu bil intiqali an a'malil kuffar ila a'malil muslimin. Kata Imam Nawawi, "I'lam, ketahuilah annal hijrah, sesungguhnya hijrah itu, hijrah taratan terkadang tahsulu berbentuk bil intiqali, perpindahan, min daril kufri, dari daril kufri, dari negeri yang kufur, kampung yang kufur, ila daril iman, kepada negeri yang iman. Wa ukhra, di lain hal, tahsulu bentuk hijrah itu bil intiqali, yaitu perpindahan an a'malil kufri, dari amal-amal perbuatan kufur. Tadi min daril kufri, dari negeri kufur kepada negeri Islam. Terkadang Islam hijrah diartikan perpindahan min a'mal dari amal-amal kufur ila a'mal muslimin, kepada amal-amal Islam. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Hajiru man hajara manahallahu anhu." Rasulullah bersabda, hadis Nabi ini, al-muhajir, orang yang hijrah itu adalah man hajara, barang siapa yang berpindah, berhijrah, manahallah, dari apa-apa yang Allah larang. Jadi kalau ada orang itu dari dari maksiat kepada ketaatan, berarti udah apa nih? Udah berhijrah. Kan suka ada kan bahasa-bahasa, orang itu udah hijrah. Maksudnya udah hijrah apa? Tadinya nggak taat, sekarang tak. Ana udah hijrah dari yang begitu-begitu. Dulunya suka minum, ana udah hijrah dari yang begitu-begitu. Maksudnya apa? Hijrah dari minum-minuman ke keras. Jadi hijrah dulu diartikan, hijrah itu dulu berpindah dari satu negeri ke negeri lain, seperti Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Ternyata
Ya, Rasulullah juga bersabda, al-muhajir, orang yang hijrah itu man hajara manahallahu anhu, orang yang berpindah terhadap apa yang Allah larang. Orang yang hijrah dari apa yang Allah larang. Jadi kalau ada orang itu dulunya maksiat, kemudian kepada Allah, berarti dia telah hijrah. Kalau di artis-artis tuh di kata hijrah itu di artis-artis tuh beken. Ya. Kalau ada artis lagi diwawancarai, dulu saya ya suka begini-begini, sekarang alhamdulillah saya sudah hijrah. Ya. Udah pakai kerudung, sudah begini-begini. Nah, bahasa hijrah itu dia membahasakan diri udah hijrah dari yang begitu-begitu menjadi yang begini-begini, itu benar. Karena hijrah nggak melulu pindah dari satu kampung ke pindah kampung lain, tapi hijrah juga diartikan hijrah dari kemaksiatan kepada ketaatan. Nah, ayat ini Pak sekalian, hatta yuhajiru fi sabilillah, maknanya bisa dua. Jadikan mereka sampai mereka hijrah di jalan Allah. Maksudnya benar-benar menjalankan perintah Allah. Orang munafik itu sampai jelas mereka itu menjalankan perintah Allah, sampai jelas mereka itu ikut bersama Rasulullah, sampai jelas mereka benar-benar menjalankan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Tapi kalau mereka tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka nggak boleh kita jadikan sebagai pemimpin dan teman sekalipun. Itu fala tattakhidhu awliya. Nah, ini dasar, nanti kita ambil kesimpulan hikmah. Dasar dalam kehidupan kita bernegara. Kemudian selanjutnya, qala muhajir man hajara ma nahallahu anhu wa qala al-muhaqqiqun, sebagian ulama tahqiq, al-hijratu fi sabilillah ibaratun an tarki munhiyatillahi wa fi'lu ma'muratih. Ulama tahqiq mengatakan al-hijrah, hijrah itu fisabilillah, hijrah fisabilillah, hijrah di jalan Allah itu ibaratun, dia adalah sebuah ungkapan antar kimunhiyatillah wa fi'lu ma'mur, yaitu adalah hijrah itu diartikan meninggalkan apa-apa yang dilarang Allah, wa fi'lu ma'muratihi, dan mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Ulama tahqiq. Jadi nggak ada lagi hijrah. Sebagaimana sabda Rasulullah, la hijrata ba'dal fath. Enggak ada lagi hijrah setelah Futuh Mekah. Di zaman sekarang enggak ada lagi hijrah. Makanya ulama yang benar tuh menyimpulkan hijrah zaman dulu muaqqatah, temporal aja. Saat itu doang. Tinggalkan perbuatan dosa kepada perbuatan taat. Makna hijrah tuh yang hakiki, yang sekarang itu diartikan seperti itu. Jadi makna hatta yuhajiru, sampai mereka hijrah di jalan Allah, maksudnya adalah sampai mereka menjalankan perintah-perintah Allah secara nampak, nggak memusuhi Allah, nggak memusuhi agama, dan nggak memusuhi Al-Quran. Maksudnya begitu. Kemudian fa'in tawallau, apabila mereka berpaling, ay aradu anil imani wal hijrah, mereka berpaling dari keimanan, wal hijrah, dan hijrah. Maksudnya nggak menjalankan perintah Allah, justru berbuat maksiat, memusuhi agama. Walazimu mawadhi'ahum kharijan anil Madinah, dan mereka tetap berada tempatnya itu keluar dari Madinah. Senang berada di Mekah yang 10 orang. Kan ini terkait yang kemarin itu orang munafik. Terkait kemarin dua umat Islam terjadi dua pandangan. Ada yang mengatakan mereka tetap Islam, ada yang mengatakan munafik. Maka turunlah ayat-ayat ini berkenaan dengan yang menghukumi mereka. Ternyata mereka dihukumi oleh Allah munafik, Pak sekalian. Tapi kalau mereka kembali kepada agama Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, menjalankan nilai-nilai keimanan, gitu kan. Bahkan mereka kembali ke Madinah, maka berarti mereka telah sebagai saudara, gitu kan. Dan boleh menjadikan teman mereka, dan boleh mengangkat mereka sebagai pemimpin. Apabila mereka berpaling, fa'in tawallau, apabila mereka itu berpaling dari keimanan dan hijrah, walazimu mawadhi'ahum, dan tetap berada tempat mereka kharijan anil Madinah, tetap ada di Mekah, gitu kan, senang di sono, berarti memang mereka ya udah kufur. Fakhudhuhum, maka
Khuzuhum artinya fa'asruhum, maka tawanlah mereka. Tawan mereka idza qadartum alaihim, jika kalian mampu. Karena mereka udah syahadat. Udah masuk Islam, dihukumi sebagai Islam. Ternyata mereka itu lebih condong kepada musuh agama. Berada di tempat musuh agama. Lebih senang di musuh agama. Nggak mau kembali kepada Rasulullah dan kaum muslimin. Kalau kalian mendapati mereka tuh udah murtad. Ya, hukumnya murtad. Kalau kalian dapati, kata Allah, fakhuzuhum, tawan. Tawan mereka jika kalian mampu. Waqtuluhum haitsu wajadtumuhum, atau bunuh mereka. Haitsu wajadtumuhum, di mana kalian berada, menemukan mereka. Maknanya fil halli wal hurum, baik dalam daerah yang halal wal hurum maupun daerah haram. Maksud daerah halal itu di luar Mekah. Gitu. Kan nggak boleh ngebunuh di Mekah sekalian, berperang di Mekah. Fa'inna hukmahum, maka sesungguhnya menghukum mereka hukmun sa'iral musyrikina asron wa qatlan. Sesungguhnya menghukum mereka adalah sebagai hukum, sama hukumnya sebagaimana orang-orang musyrik, baik ditawan maupun dibunuh. Jadi status mereka sama. Karena dalam keadaan perang, kan habis perang Uhud, kaum muslimin dalam keadaan perang. Jadi ayat ini tafsirannya ketika kondisi dalam keadaan perang. Perang Uhud baru selesai, ada orang cari aman masuk Islam. Ternyata cuma cari aman doang. Ternyata Islam mereka betah di mana? Minta ke Mekah. Di Mekah nggak balik-balik lagi. Terjadi kaum muslimin. Ada yang mengatakan munafik, mereka hukumi mereka munafik. Dan kemudian Allah jatuhkan juga sanksi hukum karena mereka nggak mau kembali lagi, nggak mau bergabung terhadap umat Islam, berarti jatuhnya hukumnya sama dengan mereka orang kafir yang diperangi. Kalau ketemu, tawan atau bunuh. Ya, tawan atau bunuh, begitu Pak sekalian. Ayat ini penafsirannya. Selanjutnya, wala tattakhidhu minhum awliya wala nasira. Jangan sekali-kali kau jadikan mereka sebagai penolong, pemimpin atau sebagai penolong. Illal ladzina yasiruna ila qaumin bainakum wa bainahum misa, kecuali orang yang menjalin hubungan kepada satu kaum antara kalian maupun kepada kaum yang lain, satu perjanjian. Maksudnya Pak sekalian. Maksudnya adalah yaitu orang-orang yang yansurukum ala a'daikum. Illal ladzina yasiruna, kecuali orang-orang yang udah nggak memusuhi kalian atau menjalankan suatu perjanjian. Mereka berada di satu kelompok yang kaum muslimin terikat perjanjian. Al-amnu dakhala fi ahdi man kana dakhilan fi ahdikum fa huwa aidan dakhiluna fi ahdikum. Maksudnya begini Pak sekalian. Kan kondisinya perang. Ada negara yang diperangi itu rakyat nggak memusuhi Nabi, nggak mau perang dengan Nabi, juga nggak mau memusuhi kaumnya. Dia pengen aman. Akhirnya datang ke Rasulullah minta perlindungan. Maka orang seperti itu harus diberikan suaka. Nah, ayat ini berbicara tentang hukum suaka. Kalau dalam tafsir Wahbah Zuhaili, konten sore, ayat ini berbicara tentang hukum suaka. Ada istilah suaka politik. Orang Yahudi itu apa semuanya memerangi umat Islam Palestina? Ya, orang Yahudi semuanya memerangi umat Islam Palestina enggak? Enggak. Di Palestina itu ada Yahudi yang justru demo, enggak suka kebijakan Netanyahu. Ya. Dan mereka enggak suka dan mereka mau berontak. Enggak boleh, enggak boleh memerangi orang Palestina. Hukum. Nah, orang kayak begitu enggak menjadi target. Apalagi mereka menjalin hubungan dengan orang-orang Palestina atau minta perlindungan. Saat orang-orang Palestina mau memerangi Yahudi, minta perlindungan. Mereka nggak mau memerangi kaumnya, juga nggak memerangi bangsa Palestina. Minta suaka, minta perlindungan. Ini yang dimaksud illal ladzina yasiluna,
ila qaumin bainakum wa bainahum, kecuali orang-orang yang menjalin hubungan kepada satu kaum, baik kaumnya atau kaum yang memusuhinya, memerangi. Bainakum wa bainahum, misak, perjanjian. Ya. Dulu di India itu terjadi konflik apa namanya, antara agama gitu kan, sehingga memunculkan pengungsi. Yang pengungsi itu baik di pihak sono maupun di pihak sini, dan minta suaka, hukum suaka ke Indonesia. Itu diantaranya suku Kashmir, ya kan, Kashmir. Terjadi konflik umat Islam. Akhirnya ada orang yang Ustadz Abid, dia minta perlindungan suaka politik ke negara Indonesia. Maka orang kayak begitu harus dilindungi. Atau ada orang yang memerangi sedang bersekutu, ada orang yang diperangi itu dia minta perlindungan suaka politik, harus dilindungi. Harus diterima perlindungan itu dengan catatan dia tidak memerangi. Ini yang dimaksud illal ladzina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum. Jadi Bapak sekalian, luar biasa agama. Ya. Kalau orang damai, kita damai. Orang cenderung musuhi, kita musuhi. Kalau istilah Betawi, lo jual gue beli. Lo jual gue beli. Istilahnya. Selanjutnya, sedikit lagi nih Pak sekalian. Auja'ukum, atau mereka datang kepada kalian ya Muhammad, hasirat suduruhum, hati mereka sempit. Doqat suduruhum, artinya mereka sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Anil muqatil fala yuridun, mereka nggak mau membunuh, maunya damai. Ayu qatilukum, untuk membunuh kalian. Au yuqatilu qaumahum, mereka nggak pengen ngebunuh kaumnya, nggak mau ngebunuh Nabi Muhammad dan kaum muslimin, nggak mau juga membunuh kaumnya, berada tengah-tengah, nggak mau perang, pengen damai, tapi minta maka kata Allah, disuruh kita cenderung melindungi mereka. Walau sya'allahu lasalatukum alaihim, sekiranya kalau Allah kehendaki, niscaya Allah berikan kekuasaan kepada orang yang pengen damai itu untuk memerangi umat Islam. Faqatalukum, maka dia akan memerangi kalian. Itu Pak sekalian. Nanti kita lanjut sekalian. Waktunya sudah selesai. Sedikit kesimpulan yang pertama. Bahwa kondisi zaman dulu bisa terjadi kondisi zaman sekarang. Orang-orang yang nggak suka terhadap agama Allah selalu ada, kapan dan dimanapun, sampai kapanpun, sampai hari kiamat. Orang yang nggak suka umat Islam tuh punya komitmen terhadap nabinya, punya militansi terhadap nabinya, punya komitmen terhadap Al-Quran. Yang nggak suka, orang-orang kayak begitu yang nggak suka, selalu ada zaman dulu sampai zaman sekarang. Itu. Orang-orang yang nggak suka terhadap kebenaran selalu ada dari dulu sampai sekarang. Itu Pak sekalian. Ya. Kalau ada kayak begitu, maka kita diharamkan menjadikan mereka, ya, bermesra-mesra dengan mereka, bermesra-mesra. Apalagi jadiin pemimpin. Kalau mereka musuh agama, ya, musuh agama. Makanya Pak sekalian, kita yang ngaji, yang ikut taklim itu, maka kita udah dibentuk oleh Allah bagaimana segala aspek kehidupan kita agama. Jangan pernah jauh dari agama. Tujuan ngaji ini adalah ditashkil, dibentuk oleh Allah agar kepribadian gitu seluruhnya itu adalah agamis. Pola pikir kita agama, tutur kata kita agama, perilaku kita agama, sikap kita agama, penampilan kita agama. Nggak bisa kita pisah-pisah. Ya, kita ke masjid aja agama. Kalau udah agama jangan pakai agama. Boleh nggak? Boleh nggak? Ke masjid aja kita pakai agama. Dagang mah jangan pakai agama. Boleh nggak? Kagak boleh. Ya udah kita ke masjid aja agama. Kalau masalah milih pemimpin mah ya nggak usah pakai agama. Ngapain jauh pilih-pilih agama? Politik mah nggak usah ikut-ikut kaitan agama. Boleh nggak? Kagak boleh. Kagak boleh. Kasihan nggak ada. Setiap napas kita itu harus agama. Lillahi ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apalagi memilih pemimpin. Ya Allah, dampaknya sangat luar biasa. Harus pakai agama. Bagaimana cara pakai agama? Yaitu tadi,
Kalau dia ya orangnya abu-abu, cinta sama agama apa kagak, dekat sama ulama apa kagak, tulus apa kagak, nasionalis atau kagak, agamis atau kagak, abu-abu masih abu-abu, jangan pilih. Itu sekalian. Ya. Atau orangnya baik, tapi gerbongnya tempat dia berada nggak baik semua, gitu kan? Juga hati-hati, karena yang namanya politik ada kontrak. Ada kontrak. Dia mah orang nggak bakalan bisa mampu jadi presiden, butuh duit 500 miliar. Ukuran DPR tuh 50 miliar. Kalau presiden tuh 500 miliar. Coba sampai 1 T, setengah T. Dia harus punya duit. Dari mana punya duit? Kalau nggak ada, second line orang-orang yang nyokong. Lihat juga tuh. Kalau ada nyalonin, lihat juga siapa temennya. Almar'u ala dini khalili, seorang tergantung di agama temannya. Kan yang namanya politik ada kontrak politik. Jangan-jangan komunis yang nyokong dia. Ya, jangan-jangan komunis. Jangan-jangan orang yang musuhi agama yang menyokong dia. Jangan-jangan orang yang pengkhianat bangsa yang mengusung dia. Jangan-jangan orang yang enggak nasionalis. Ya. Orang-orang yang ingin memecah belah negara ini menjadi sekian banyak berkeping-keping gitu kan. Jangan. Itu harus kita lihat dari segi aspek itu. Nah sekarang alhamdulillah matangnya aja kita ambil. Ulama sudah beristihad. Istihad ulama. Ya udah tahu kan istihad ulama semua jatuh kepada siapa? Ikutin. Terbebas dari dosa. Gitu. Aman, selamat. Dan kita sudah berpihak terhadap agama. Gitu Pak sekalian. Ya, jadi pilihan kita udah tepat. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa agama pada hakikatnya cenderung pada perdamaian. Kita nggak suka permusuhan, sehingga ya Allah memutuskan satu hukum. Ketika ada orang dia masuk Islam, tapi sebenarnya dia adalah cari aman doang. Kata Allah, nilai sebaik-baiknya. Kalau dia menjalankan agama Allah, agama Islam, berarti dia bagian dari kalian. Kalau dia meninggalkan agama Allah, amal-amal Islam, berarti bagian dari musuh kalian. Itu situasi perang dahulu kayak begitu. Di sini juga begitu. Jangan serta-merta saudara kita cap munafik, kita cap murtad, kita cap apa gitu. Itu hanya hak Allah yang memutuskan seseorang itu munafik, seseorang itu kufur, seseorang itu adalah murtad. Kecuali dengan amal-amalnya. Nah ini yang bahasa lain dapat kita ambil simpulan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan senantiasa Allah selamatkan kita dari segala macam mara bahaya. Allah angkat bala di negeri yang kita cintai ini. Allah jaga rumah tangga kita, keluarga kita, anak cucu kita. Mereka Allah jadikan anak-anak yang soleh dan soleh. Allah berkahi umur kita, Allah berkahi harta kita. Amin amin ya rabbal alamin. Tilka ni'ma wa ala hadhihi